Jadi ya rumahnya menghadap ke sungai, jadi kita bisa melihat sungainya, jadi overlooking gitu. Nah itu karakteristik permanen ya kan. Nah karena rumah itu kan akan selamanya posisinya seperti itu, jadi permanen gitu ya. Terus contoh yang kedua, the corridor joining the two rooms is very narrow. Nah the corridor, oke, jadi koridor itu hallway itu lorong. Lorong joining itu yang ada di tengah-tengah gitu. Sebenarnya joining itu ada sama aja dengan between lah, yang terletak di tengah-tengah dua ruangan itu sangat narrow, itu sangat sempit, sangat kecil gitu, hampir mirip gang ya lorongnya, karena gang itu pasti kan sempit kalau di kita gitu. Oke, sampai sini untuk enclose. Adakah pertanyaan? Kenapa Mbak Mary? Apakah harus dua kejadian? Iya. Ya, kita lihat kondisi pertama, dua kejadian pada saat bersamaan. Nggak mesti dua, maksudku dua atau lebih dari satu gitu. Gitu. Terus iya jelas-jelas itu ya. Nah, kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, jelas-jelas dua kejadian, tapi yang salah satunya memakan waktu yang lama. Kondisi yang ketiga, dia ini ingin menerangkan sesuatu hal, tapi sebenarnya itu ada dua hal ya kan, yang diterangkan dan yang diterangkan. Jadi sebab sebab akibat gitu. Jadi sebabnya kenapa, akibatnya apa. Punya teman stay di rumah all the time, itu sebenarnya ada dua kondisi kan, atau bisa juga kita bilang dua kejadian gitu. Apakah bentuk kedua kata kerja harus verb ing semua? Iya, harus verb ing semua, karena kayak gini, verb ing atau continuous tense ya kan, continuous tense itu kan dilakukan, sedang dilakukan ya kan, gitu loh, sedang dilakukan. Kayak I am writing a letter right now, saya sekarang sedang menulis surat. Gimana. Nah jadi itu kalau cuma satu kejadian, kalau cuma satu maksudnya satu kegiatan ya, cuma menulis surat. Tapi kan ada juga kondisi di mana misalkan sedang sambil makan sambil nonton ya enggak. Nah gimana caranya kita menjelaskan itu, gimana caranya kita menjelaskan kalau kita itu nggak cuman lagi menulis, nggak cuman lagi nonton, tapi kita juga misalkan sambil makan gitu. Nah inilah menggunakan in clause gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak menggunakan in clause, jadinya kan gini, saya sedang nonton TV sambil makan popcorn misalkan tuh ya kan. Kalau misalkan nggak ada in clause, kalimat saja gini, I am watching a TV, I am eating a popcorn. Itu menjadi dua kalimat yang terpisah, seolah-olah uh, terjadi oleh subjek yang berbeda gitu, bukan si I itu. Jadi kalau misalkan kita pakai in clause, kita bisa menyambungkan itu semua gitu ya. Jadinya gimana kalau kayak gitu?
I was, tapi ingat ya, I was. Oke, pakai was. I was watching TV, eating popcorn. Nah gitu. Yang mana yang delapan duluan? Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh dari saya ya. Contoh dari saya. Oke, nah ini kondisi yang pertama. Contoh lainnya maksudnya, terdapat dua atau lebih hal yang terjadi pada saat bersamaan. Contoh yang pertama tuh, lihat, she was cooking in the kitchen checking the groceries. Jadi she was cooking in the kitchen and she was checking the groceries. Jadi sambil masak, dia ngecek supply, kan maksudnya persediaan bahan makanan, groceries ya. Gitu. Kan bisa tuh. They came out. Yang kedua adalah they came out of the comedy show laughing. Oh sorry, ini sorry ya, ada alat yang kedua ya. Contoh yang kedua, ini mungkin saya sudah ngantuk ini bikinnya. Contoh yang kedua seharusnya seperti ini. They were coming out of the comedy show laughing. Jadi mereka sambil keluar sambil tawa gitu, karena mungkin apa yang habis mereka lihat lucu karena mereka keluar dari comedy show gitu. Oke, saya minta tambahan waktu sedikit ya, kita abisin mengenai in-course ini ya, karena juga tadi kita mulainya agak telat kan. Oke, lain kali mungkin saya akan ngajar di lab ya. Karena sepertinya lebih baik kualitasnya di sini. Oh, halo, suaranya kedengeran? Loh, kok ngilang? Halo. Halo, sekarang kedengeran kah? Oh ada tuh. Oke. Aduh, jangan bikin saya deg-degan. Aduh, Mbak Mary itu mungkin salah ketik ya. Nah, heart itu berarti menggembala, berarti saya gembala sama Mbak Mary. Iya, kelihatan kok. Oke. Kita lanjut ke kondisi contoh yang kedua tadi. Contoh lain. Kondisi kedua itu adalah jika salah satunya lebih lama. Jika salah satu kegiatan dilakukan itu lebih lama. Oke, lihat yang pertama. My mother accidentally hurt a finger with needle sewing my uniform. Jadi while she was sewing my uniform. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau yang pertama itu dua-duanya pakai verb ing ya, kegiatan pertama dan kegiatan kedua sama-sama pakai verb ing karena dia kondisinya itu adalah setara ya, antara tadi antara saya balik lagi, tadi itu antara cooking dan checking the grocery, nah itu tuh setara gitu. Jadi kalau misalkan ini yang mana, nah
Jadi gak setara karena yang satu lebih lama dilakukan. Jadi yang lebih lama dilakukan itu yang menggunakan verb ing ya. Yang lebih sebentar itu menggunakan past tense. Oke. Oke, yang ini father spilled his coffee reading newspaper. Nah, oke, saya itu salah ketik ya. Spilled harusnya spilled. Split ini jadinya split. Oke. Father spilled his coffee reading newspaper. Jadi yang jelas ya, yang paling lama dilakukan itu kan adalah yang lebih lama dilakukan adalah reading newspapernya daripada minum kopinya. Nah, ketika dia membaca newspaper, dia menumpahkan kopinya. Oke. Sekarang kondisi yang ketiga, ingin menerangkan sesuatu atau mengatakan mengapa orang melakukan sesuatu. Nah, lihat nomor 1. Being single, she signed herself on dating website. Wait. Nah, ya. Being single, she signed herself on dating website. Nah, karena jomblo karena single, nah dia mendaftarkan dirinya di website apa namanya, perjodohan, itulah dating website gitu. Jadi kalau kondisi ketiga ini lebih ke arah sebab akibat ya. Terus contoh yang kedua bisa dilihat, taking so many classes and feeling exhausted. Nah, verb ini ada di takingnya ya, taking so many classes. And feels exhausted. Jadi mengambil kelas banyak and merasa lelah. Oh, everyday, ada everyday-nya. Setiap hari dia merasa lelah ya. Sekarang kita lihat kondisi keempat. Working over. Mungkin mau ditambahin working overtime, Mbak. Ya, working overtime maksudnya kerja lembur ya kan. Mas Roni feels tired all night. Nah, itu bisa, benar. Oke, sekarang yang kondisi keempat dulu. Nah, kondisi keempat itu tadi menerangkan apa? Karakteristik permanen. Jadi yang bakalan selamanya dari situ. Nah, contoh pertama, I have a car consuming a lot of gasoline. Jadi saya mempunyai sebuah mobil yang consuming itu berarti menghabiskan banyak bensin, boros bensin lah istilahnya kalau di kita. Oke, dan itu adalah suatu karakteristik yang permanen. Memang bisa dibenarkan sih, tapi biasanya itu bertahannya sangat lama sekali. Agak sulit karena tergantung cc mesinnya. Biasanya kan kayak gitu ya. Kalau cc-nya besar biasanya memang consuming a lot of gasoline. Jadi ini karakteristik permanen. Oke, contoh yang kedua, the pillar standing between the room is very beautiful. Nah, ini hampir mirip tadi sama yang lorong tadi ya, di koridor. Nah, ini the pillar ya, tahu ya pilar. The pillar standing between, yang berada di yang berdiri di tengah ruangan, is very beautiful, sangat indah. Begitu karakteristik permanen ya. Jadi biasanya karakteristik permanen biasanya ada di suatu benda ya,